Cek, cek. Halo teman-teman, kedengeran? Halo, Kedengeran, Bang. Aman, Kak. aman ya? Sorry ya, gue kayaknya nggak bisa on cam dulu nih. Gue lagi nggak pakai laptop, jadi gue nggak bisa on cam dulu. Tapi aman gak suaranya? Jelas gak teman-teman? Jelas banget, Kak. Jelas. Ya, sebenarnya mungkin sebagian besar dari kalian nganggap soal ini gampang ya. Cuma emang gue mau agak review dulu karena udah hamin berapa nih? Agak sensitif ya kalau ngomongin ujian ya. Agak sensitif kalau ngomongin hamin ujian. Ya, jadi intinya aku mau review gimana aritmatika atau hitungan dalam matematika gitu. Mulai dari ya ada perkalian, terus kalian lihat ada pembagian. Lagi ngajar saya, ambil aja sendiri. Lagi ngajar saya. Dia kalau mau digituasin, kalau kita klik linknya ini hati-hati jatuh ya. Kan saya lagi ngajar, saya bilang. Masa Bu Paul minta speaker? Ya, sorry ya, ada gangguan bentar. Diem aja nih pada membisu nih. Teman-teman. Ya, sebenarnya kalau soal SNBT agak gampang, itu agak bahaya teman-teman ya. Ini mungkin gue ingetin lagi ya. Mungkin kejadiannya bisa sama kayak di tahun 2020 gitu. Kalau soalnya terlalu gampang, itu nanti bisa berdampak ke kemungkinan semua orang bisa jawab itu tinggi gitu. Artinya apa? Artinya bobot tiap soal karena IRT, bobot semua soal itu jadi relatif jadi lebih kecil. Kenapa? Karena semua orang bisa jawab kan. Tingkat kesulitannya jadi relatif lebih mudah dan bobotnya itu atau nilai nasional itu mungkin bakalan relatif lebih kecil dan saingannya jadi lebih tinggi teman-teman. Itu yang terjadi di 2020 di mana soalnya itu TPS semua, semuanya itu belajar TPS dan ya karena semua belajar TPS kan jadi kurang ada persaingan kan antara sosum sama saintek gitu. Artinya banyak soal yang mungkin bisa dijawab gitu sama orang-orang gitu. Artinya bobotnya jadi agak relatif lebih rendah kalau soalnya terlalu gampang. Kalau soal yang relatif agak susah, itu mungkin nanti ya kemungkinan orang bisa jawab itu jadi lebih sulit. Dan buat orang-orang yang emang udah belajar banget, udah belajar serius, itu jadi punya chance atau punya kemungkinan lebih tinggi buat dapat nilai yang lebih baik. Karena mereka yang benar-benar belajar lebih sangat serius gitu di SNBMPTN itu bisa jawab soal-soal yang mungkin nggak bisa dijawab semua soal. Iya gak teman-teman? Gitu gak sih? Itu kalau dari gue gitu. Jadi gue mungkin lebih seneng kalau soalnya itu nggak terlalu gampang atau masih relatif susah gitu. Ya. Kita masuk ke soal nomor 1 nih. Kita agak cepat aja ya bahasnya ya. Soalnya ya gue lagi terbatas nih. Ya kita bahas dari nomor 1 nih. Jika diketahui P sama dengan 2, kemudian Q sama dengan 6, dan R sama dengan P plus Q plus P kuadrat. Sorry, P dalam kurung P plus Q plus P kuadrat. Nah, pertanyaannya kan P dikali Q dikali R. Nah, kita langsung bisa masukin nilainya nih. P itu sama dengan 2,
Ya nggak? Dikali Q itu sama dengan 6. Nah, si R ini kita cari dulu teman-teman. R-nya berapa nih? R-nya berarti P. Kita masukin ini nilai P berapa? 2. Plus Q-nya itu berapa? 6. Itu teman-teman. Nah, ini plus P kuadrat berapa tuh? P kuadrat berarti 2 dikali 2 pangkat 2. Itu teman-teman ya. Nah, ini bisa kita kaliin lagi. 2 kali 6 itu berapa? 2 kali 6 itu 12. 2 plus 6 itu berapa nih? Ini kita kurungin dulu deh. 2 plus 6 berapa? 2 plus 6, 8. Ditambah 2 pangkat 2, 4. Gitu, teman-teman. Ini kejauhan ya. Berarti ya endingnya berapa? 12 dikali 8 tambah 4, 12. Berarti 144. Gitu ya. Nomor 1 masih gampang nih. Nah, ini gue lihat nomor 2 nih banyak yang salah nih. Gue lihat banyak yang salah. Coba gue mau minta satu orang yang ngerasa tadi jawabannya benar. Gimana bisa dapat jawabannya? Siapa? Siapa ini? Rani. Ya, boleh Rani. Suaranya gedein dikit Rani. Kecil banget. Jadi itu kan positif kurang dari 25 dan tidak habis dibagi 3. Jadi bilangan yang kurang 25 terus yang habis dibagi 3 itu ada 15. Jadi intinya X, Y, Z-nya itu 5, 10, 20. 5, 10, 20. Terus Yang 5 yang mana berarti? yang 5 tuh kan X besar dari Y berarti dari X dulu yang paling besar 20, X sama dengan 20, Terus Y sama dengan, aduh kok aku lupa ya, 10, Z sama dengan 5. Jadi ya X 20 tambah 10, 30 kurang 5, 25. berarti 20 tambah 10 kurang 5 ini 25 ya. Kenapa? Nah, ini kita perhatiin dulu ya. Apa namanya? Pernyataan awal gitu. Jika X, Y, dan Z adalah bilangan bulat positif kurang dari 25 yang tidak habis dibagi 3 tetapi habis dibagi 5. Nah, ini kita tandain dulu nih. Bilangan yang kurang dari 25 tetapi habis dibagi 5. Itu ada apa aja? Ini gue agak tandain di kiri deh. Kurang dari 25 tapi dia bisa habis dibagi 5. Berarti ada berapa aja? Ada 20 yang pertama. Ada 15. Ada 10. Sama ada 5. Berarti apa namanya pernyataan habis dibagi 5 itu sama dengan bilangan-bilangan kelipatan 5 gitu. Maksud habis di sini berarti dia itu kalau dibagi 5 hasilnya bukan koma, teman-teman. Jadi bilangan bulat gitu. Nih, makanya di sini ada pernyataan di atas bilangan bulat gitu. Nah, di sini ada pernyataan lagi tidak habis dibagi 3. Nah, berarti 15 itu bukan. Kenapa? Karena 15 itu adalah bilangan yang habis dibagi 3 gitu. 15 bagi 3 kan hasilnya bulat kan. Gitu. Berarti nilai X, Y, Z itu antara 20, 10, dan 5. Nah, tinggal kita masukin aja. Yang paling besar berarti X, 20. Yang paling yang nilainya di tengah yaitu 10 Y. Dan yang paling kecil itu Z. Nah, kalian harus perhatiin juga nih. Lambang-lambang ini nih. Lebih besar, lebih kecil. Atau lebih besar berarti yang apa namanya X gitu. Y itu nilainya agak tengah dan yang paling kecil itu Z. Nah, ini mungkin bisa kalian udah paham lah ya. Gitu. Makasih Rani. Berarti nomor 2 jawabannya adalah yang 25. Gitu. Yang salah ngacung nih. Tadi banyak banget yang salah. Bang, permisi bang. Ayo. Boleh jelasin ulang nggak? Masih kayak belum paham gitu. Oh, masih belum paham. Ini gue jelasin ulang ya. Ini gue ceritanya gue hapus lagi ya, Zaki. Oke bang. Zaki gimana aja baru denger lagi gue suaranya nih. Apa emang baru ngomong, Zaki?
Baru ngomong, Bang. Tapi rajin ikut live class atau nonton record? Nonton record aja sih. Oh, nonton record. Iya, gue jarang denger. Kecuali di, apa namanya, di webinar atau di sambat. Ya, kita baca ulang ya soalnya. Jika X, Y, dan Z adalah bilangan bulat yang positif gitu. Nah, bilangan bulat positif ini, nilai X dan Y dan Z itu kurang dari 25. Jadi harus kurang dari 25, teman-teman. X, Y, dan Z. Jadi positif dan kurang dari 25. Berarti nggak boleh koma, teman-teman. Harus bilangan bulat. Kayak 1, 2, 3, 4, sampai 24 gitu, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada keterangan lagi. Tidak habis dibagi 3, tetapi habis dibagi 5. Maksudnya apa? Ya, bilangan-bilangannya itu nggak boleh kelipatan 3 atau yang bisa habis dibagi 3. Kayak misalkan apa aja nih nggak boleh berapa aja, nggak boleh 3, nggak boleh 6, nggak boleh 6, nggak boleh 9, nggak boleh 12, nggak boleh 15, nggak boleh 18, nggak boleh 21, dan nggak boleh 24. Kenapa? Karena bilangan ini itu habis dibagi 3 gitu. Jadi makanya nggak boleh bilangan yang habis dibagi 3. Nilai X, Y, dan Z. Nah, tetapi nilainya itu habis dibagi 5. Gitu. Jadi berapa aja nih? Bilangan yang kurang dari 25 dan dia habis dibagi 5. Berarti ada 20 gitu ya. Ada 10 dan ada 5. Gitu. Kenapa? Ya karena 20 bagi 5, 4. 10 bagi 5, 2. 5 bagi 5, 1. Berarti nilai X, Y, dan Z itu salah satu dari mereka. Nah, tinggal kita lihat mana yang paling besar. Yang paling besar adalah X. Berarti nilai X berapa? 20. Terus yang di tengah nilai Y. Berarti berapa? Nilai Y itu 10. Yang paling kecil nilai Z. Berarti berapa? 5. Berarti X ditambah Y. Berarti 20 tambah 10 dikurang Z. Berarti 20 tambah 10 dikurang 5. Berarti berapa? 30 dikurang 5. Berarti berapa? Ya, 2, 5. 5. Gitu, Zaki. Terima kasih, Bang. Paham enggak? Paham. Jadi benar-benar emang mesti merhatiin kata-katanya gitu. Kayak misalkan bilangan yang habis dibagi 4. Berarti ya bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan 4. Kayak 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Atau bilangan yang habis dibagi 2. Berarti bilangan-bilangan genap. 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini kelihatannya simple, tapi bisa ngecoh ya. Nah, ketika nemu soal kayak gini, atau operasi bilangan kayak gini, kalian bisa nambahin dulu yang ada di dalam kurung gitu. Berarti 0,5 ditambah 0,6. Kita tambahin dulu. 6 tambah 5 berapa, teman-teman? 11. Berarti nanti 0,11. Berarti operasi ini nantinya ya 0,11 pangkat 2. Berarti berapa? 0,11 dikali 0,11. Gitu ya. Berarti berapa nih? Kalau kita kaliin. 11 kali 11 itu kan 1,21 ya, teman-teman. Berarti ini 1, terus 2, ini 1. Berarti berapa? Ya, karena ini komanya ada 2, berarti komanya ada di sini. Gitu. 1,21. Ada yang bingung nggak? Itu bukannya 0,5 tambah 0,6 1,1? 1,1 ya? Sorry. Iya. Sorry. Iya juga. Ya, 0,5 tambah 0,6 itu benar 1,1 ya. Berarti 1,1 pangkat 2. Terus berarti 1, sorry. Berarti 1,1 dikali 1,1. Yaitu 121. Nah, karena ini komanya ada 2 di belakang angka,
Berarti komanya nanti di sini. Gitu. Ada 2 di belakang angka. Ya, jawabannya D ya tetap. Itu. Sorry. Efek malam nih kebanyakan karbohidrat habis buka puasa. Gitu, ada yang masih bingung nggak? Ya sebenarnya ini dasar-dasar penghitungan kayak gini itu bakal pakai banget mulai dari materi interpretasi data atau materi pola barisan dan juga materi analitik gitu. Gimana kan kalian ya menghitung sederhana kayak gini kan? Gitu. Ya, setahu gue juga di PU 2020 ya. Di PU 2020 2019 itu keluar juga materi aritmatika sederhana kayak gini gitu. Ya walaupun tingkat kesulitannya beda-beda ya, ada yang soalnya susah, ada yang soalnya relatif gampang kayak gini. Intinya bukan masalah susah atau mudah gitu, tapi lebih ke relevan gitu, apa yang keluar nanti di soal. Gitu ya. Ya lanjut ke nomor 4. Di sini kalau kita lihat nomor 4 itu pertanyaannya nilai dari X dikali Y dikali Z. Gitu ya. Pertama berarti kita harus dapat nilai X, kita harus dapat nilai Y, dan kita harus dapat nilai Z. Gimana caranya? Ya kita lihat satu persatu pernyataan di soal. Ya nomor 4 nih. Jika X sama dengan 15% dari 20. Sorry, kejauhan. X sama dengan 15% dari 20. Nah, berarti apa nih? Kalau kita terjemahin, berarti X sama dengan 15% dikali 20. Gitu ya teman-teman ya. Nah, 15% berapa? Itu 15/100 dikali 20. Gitu. Berarti berapa nih kalau disederhanain? 150. 3, Kak. 3 ya? Jawabannya 100. Oh, jawabannya 150. Semangat banget. Ya, pelan-pelan ya. Nah, ini kita sederhanain nih. Berarti 15 kali 20 itu 300 ya. 300 bagi 100. Jadi X itu sama dengan 3. Gitu ya. Pelan aja, guys. Kita dapat X. Terus Y berapa nih? Yaitu berarti 2. ya akar 8 dari 3 itu berarti 2. Kenapa 2? Ada yang bingung nggak maksudnya gimana? 2 kali 2 kali 2. Ya, jadi ya 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Makanya 8 dari 3, akar 8 dari 3 itu sama dengan 2. Dapat ya nilai Y. Nah, terakhir nilai Z kita cari lagi. Si Z itu sama dengan Y kuadrat plus 2XY plus 3X. Berarti Y kuadrat berapa? Ini 2 pangkat 2 ditambah 2X-nya berapa? 2 dikali 3 dikali 2 plus 3X berapa? 3 kali 3. 2 kali 2 berapa? 4. 2 kali 3 kali 2? 12 ya. 3 kali 3? 9. Berarti nilai si Z itu berapa nih? 16 tambah 9, 25 ya. Berarti kita tinggal kali teman-teman. Berarti nilai X dikali Y dikali Z itu sama dengan 3. Sorry. 3 dikali 2 dikali 25. 3 kali 2, 6. 6 kali 25. 6 kali 25, 150. Ya gitu ya cara ngitungnya ya. Jadi ini kan sebenarnya dasar dari eksponen kan. Gitu. Gimana? Ya pada dasarnya bilangan berpangkat kayak gitu itu kan sama aja bahwa nilai Y itu, ini gue agak review dikit ya. Y itu sama dengan 8 terus pangkat 1/3 gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan dia nggak ada apanya kan, nggak ada pangkatnya gitu, 8 doang.
Itu kan berarti 8 itu pangkatnya 1. Nah, 8 pangkat 1/3 itu sama aja kayak, nah 8 ini 2 pangkat 3 kan? Karena 2 kali 2 kali 2. Nah, terus ini dikali 1/3. Nah, 1/3-nya ini habis. Berarti ya akar 8 dari 3 itu sama dengan 2. Itu teman-teman. Ya ini mungkin kalian udah diajarin lah sama Babe. Gitu. Cara ngitung eksponen perpangkatan kayak gini. Bang, permisi Bang. Ya, Zaki. Boleh jelasin ulang nggak yang dari Y sampai Z? Y sampai Z. Ya, boleh deh. Kecepatan ya gue dari tadi kayaknya. Ya, gini deh. Nah, di sini kan kita cari nilai Y kan. Di mana nilai Y itu akar 8 dari 3 gitu. Berarti berapa dikali berapa itu yang hasilnya itu 8 gitu. Nah, itu perkaliannya itu sampai 3 kali. Jadi simpelnya gini. Anggaplah Y itu sama dengan A dikali, jangan gitu deh. Y itu sama dengan, ya akar 8 gue tulis dulu deh, dari 3. Nah, berarti berapa dikali berapa yang sampai 3 kali, itu hasilnya 8 gitu Zaki. Nah, ini kan angkanya kecil ya. Kemungkinan bukan 1 kan, karena kalau 1 dikali 1 dikali 1 itu 1 kan, gitu. Nah, kita coba 2 Zaki, kalau kalian bingung. 2 dikali 2 dikali 2, berarti berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, berarti nilai Y itu sama dengan, ya 2. Gitu. Bingung nggak Zaki di sini? Itu kalau cara manualnya kayak gitu. Atau misalkan kalian nemuin di salah satu soal tadi, kayak misalkan, sorry. Kita agak ke bawah dikit ya. Kayak misalkan nomor 13. Ini kan 27 kan? Nilai B itu 27. Terus di sini 3. Nah, berarti berapa dikali berapa sampai 3 kali gitu, yang hasilnya sama dengan 27. Gitu ya. Nah, tadi kita udah coba di awal, 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kita coba 3 dikali 3 dikali 3. Nah, ini kan dapat kan 27. Dapat dari mana? 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Itu Zaki. Itu cara manualnya kayak gitu ya, buat nyari. Walaupun sangat tidak dianjurkan nyari manual kayak gitu, karena agak lama mungkin. Nah, dari situ setelah kita dapat nilai X dan Y, baru kita bisa dapat nilai Z. Nah, ini kita masukin nih. Y kuadrat. Y itu kan nilainya 2. Berarti 2 pangkat 2 gitu. Terus 2XY berarti 2 dikali 3 dikali 2. Karena X-nya 3, Y-nya 2 gitu. Nah, plus 3X berarti 3 dikali 3. Karena nilai X-nya adalah 3. Ini gua iniin ulang deh. Biar lebih jelas ya, teman-teman. Buat yang udah ngerti dan ngerasa jawabannya benar semua, ya boleh kalian tinggalin live class dan mungkin bisa ngerjain soal yang lain atau nonton video materi yang lain. Itu sangat dianjurkan gitu. Ya ini mungkin ya agak sedikit review dari gua buat yang penghitungan dasarnya agak-agak kurang. Jadi nggak apa-apa kalau ada yang mau ninggalin kelas. Nah, kita masukin nih nilai Y. Y berapa? Tadi 2. Berarti 2 pangkat 2. Gitu. Terus 2 dikali X-nya. X-nya berapa? X-nya 3. Y-nya berapa? Y-nya 2. Aduh, sorry. Y-nya berapa tadi? Sorry. Y-nya 2. Plus 3X. 3 dikali X-nya berapa? X-nya 3. Gitu ya. 2 pangkat 2. Berarti 4. 2 kali 3 kali 2. 2 kali 3, 6 kali 2, 12. 3 kali 3, 9. Berarti 2, 25. Berarti kita dapat nih nilainya. X3, Y2, Z25.
Maka kita hitung nih. 3 dikali 2 dikali 25. Berarti 3 kali 2, 6. Kali 25. Itu dengan 150. Itu Zaki. Bang, berarti yang X tadi itu berapa angka jika dikalikan 3 hasilnya 8 ya? Berarti kayak 2 kali 2 kali 2 gitu ya, Bang? Ya, itu buat nyari nilai Y. Itu. Oke. Terima kasih, Bang. Ya, kalau masih bingung nanti boleh coba tanyain ke gua langsung. Atau enggak misalkan lu cari soal eksponen gitu, segala macam. Kayak misalkan kayak gini, nih gua kasih contoh lain ya. Gua kasih contoh lain. Misalkan ada nilai A. Nilai A itu akar berapa nih? 125 dari 3. Nah, ya udah. Kalau lu nggak ngerti cara sifat-sifat eksponen, lu bisa manual. Mulai dari 1 kali 1 kali 1. Ini kan karena ini ada 3 nih. Karena ini ada 3, lu coba 1 kali 1 kali 1. Oh, bukan ternyata. 2 kali 2. Misalkan 1 kali 1 kali 1. Itu kan sama dengan 1. 2 kali 2 kali 2. Itu sama dengan 8. 3 kali 3 kali 3. Itu sama dengan 27. 4 kali 4 kali 4. Itu sama dengan 64. 5 kali 5 kali 5. Itu sama dengan 125. Oh, berarti nilai A itu adalah 5. Gitu Zaki, kalau lu bingung caranya. Oke, makasih, Atau Bang. berapa? 6 kali 6 kali 6. Berapa tuh? Gue juga lupa lagi. 36 kali 6. 6 kali 3, 18. 216 ya? Oh, 216. Gitu ya. Sekedar info ini mah. Ya, itu nggak harus dihafalin ya, tapi ya lebih ke cara kalian aja nanti gimana. Lanjut, nomor 5. X dan Y bilangan bulat, kelipatan 3. Berarti berapa aja nih bilangan bulat kelipatan 3? Ya, 6, berarti 9, 3, 6, 9, 12, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya ya, gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya di sini nilai X itu ada di antara 12 dan 17. Gitu ya. Jadi dia lebih kecil dari 17, tapi lebih besar dari 12. Berarti berapa nilai X? Ya, 15. Kenapa? Karena 15 ada di sini. Terus nilai Y ada di antara 19 dan 16. Berarti nilainya berapa? Ya, karena kelipatan 3 berarti 18. Berarti pertanyaan yang benar mana nih? Jawabannya yang C. X lebih kecil dari Y. Gitu. Gitu ya. Ada yang bingung kan nomor 5? Kak, boleh ulang nomor 5, Kak? Masih kurang paham. Nah, kita ulangin ya. Memang materi ini tuh penting gitu. Karena ya biasanya salah itu bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita buru-buru biasanya. Kita ulangin ya. Jika X dan Y bilangan bulat kelipatan 3. Nah, berarti nilai X kemungkinannya adalah bilangan kelipatan 3. Yaitu berapa? 3 itu sendiri, kemudian 6, kemudian 9, 12. Ini kan kelipatan 3 kan? 15, 18, 21, dan seterusnya. Gitu. Nah, terus ada keterangan nih. Dengan nilai 12, nilai X itu lebih dari 12, ini kan berarti lebih dari 12 kan? Dan kurang dari 17. Nih, kurang dari. Berarti nilai X berapa? Nilai X itu dia ada di antara 12 hingga 17 gitu. Berarti berapa? Nilai X itu 15. Kenapa? Karena 15 ini kelipatan 3. Dan letaknya ada di antara 12 dan 15. Terus kita cari juga nilai Y.
Nah, nilai Y itu ada di antara 16 dan 19. Berarti 16 di antara 16 dan 19. Berapa yang kelipatan 3? Kita lihat di sini, itu ada 18. Gitu. Berarti berapa? Nilai Y 18. Karena 18 itu kelipatan 3. Gitu, Tin. Nah, terus kita lihat nih, nilai X sama Y gedean mana? Oh, ternyata gedean Y. Maka jawaban yang tepat adalah C. X lebih kecil dari Y, atau Y lebih besar dari X. Gitu, Tin. Oke, Kak, makasih, paham. Paham ya? Ya, lanjut ya. Jika M sama dengan 2A plus 3, terus nilai N 2A plus 1, maka nilai 4M dikurang 2N adalah, jadi yang ditanyain di soal nomor 6 ini, berapa nilai 4M dikurang 2N. Gitu ya. Itu berapa? Nah, ini bisa kita tinggal substitusi ya. Berarti 4. Nilai M-nya berapa nih? Kita masukin lah nilai yang ini. Nilai yang ini nih, kita masukin. Berapa? 2A plus 3. Terus dikurang, dikurang 2N. N-nya berapa? Kita masukin nilai yang ini, 2A plus 1. 2A min 1, sorry. Berarti berapa? Ini tinggal kali pelangi ya, teman-teman. 4 kali 2A. Terus plus 4 kali 3. Berarti berapa? 8A plus 12. Terus dikurang. 2A dikali 2. Berarti berapa? 4A. Min 2 dikali min 1. Berarti plus 2. Karena ini min. Jadi negatif belakangnya. Gitu ya. Ya, ini negatif. Berarti berapa nih? 8 dikurang 4A. 8A dikurang 4A plus 12 ditambah 2. Itu ya. 8 dikurang 4 berarti 4A. 12 tambah 2 berarti 14. Jawabannya 4A plus 14. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Ada yang mau nanya? Nomor 5. Aman ya. Nih, bisa lihat dulu nih. Nih, 2 kali 2A tadi. Ya, lanjut nomor 7. 27 ini gampang sebenarnya ya. Di sini ada P, jika P sama dengan Q plus 2, terus Q sama dengan R min 1, dan R sama dengan 5. Nah, berarti kita bisa dapat nilai Q. Kenapa? Karena Q adalah R min 1. Berarti nilai Q itu sama dengan R-nya berapa? 5 dikurang 1. Berarti 4. 4. Berarti P-nya berapa? Q plus 2. Berarti 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, ini kita lihat nih. P-nya 6, Q-nya 4. Maka yang sesuai yang mana? Jawaban yang sesuai adalah yang C ya. Karena Q yang paling kecil. Karena Q yang paling kecil dia adalah 4. Terus R adalah 5, tengah-tengah. Dan P adalah yang paling tinggi, 6. Gitu. Gitu ya. Ya. Kemungkinan soal ini salah kalau salah pencet doang. Atau salah ngitung. Atau salah ngelihat ini, apa namanya? Salah ngelihat, apa sih namanya itu? Satuan, apa sih namanya? Ya, kurang dari atau lebih darinya. Kurang teliti. Gitu ya.
Harus perhatiin ya. Nggak perlu dijelasin kali ya, kurang dari lebih dari itu. Ya ini nomor 8 nih, banyak yang salah juga. Ada yang mau jelasin nggak? Bang, Kak. Siapa nih? Rani. Siapa? Rani. Rani lagi, boleh dah, nggak apa-apa. Yang lain lagi pada mudik nih kayaknya. Halo. Rani. Kan Halo tuh, Rani. halo. Ini tuh diketahuinya A sama dengan B, terus Iya. maka 4 A tambah 3B sama dengan, jadi kan A sama dengan B jadi sama aja, terus langsung ditambah aja 4 tambah 3 tuh 7. Karena A sama dengan B, jadi maupun A atau B itu sama aja, jadi 7B. Kenapa nggak 7A? Karena nggak ada diopsi, kalaupun ada diopsi sih bisa benar juga 7A. Bisa, gitu ya, benar ya Rani. Kenapa bukan 7A? Karena di opsi nggak ada. Nah, karena di sini A sama dengan B, itu kan berarti begitu sebaliknya kan, nilai B itu sama dengan A. Iya nggak? Maka 4A plus 3B itu sama dengan, nah, A-nya ini kita konversi jadi B, berarti 4B ditambah 3B. Berarti itu sama dengan nilainya itu 7B. Gitu ya, teman-teman ya. Atau bisa juga sebaliknya, seperti yang gue bilang tadi kan. Berarti opsi kemungkinan kedua itu 4A plus 3A. Berarti sama dengan 7A. Tapi karena di opsi adanya itu 7B, maka jawabannya adalah yang 7B. Nah, kenapa nggak yang 7AB? Ya, karena ini bukan operasi perkalian ya, teman-teman ya. Bukan operasi perkalian. Jadi salah. Atau kenapa bukan 7 doang, Kak? Karena variabel A-nya itu belum diketahui nilainya. Gitu. Nilai A berapa, Kak? Misalkan 1, 2, 3 itu belum diketahui. Dia hanya nilai A sama dengan B. Atau yang lainnya juga sama. Kurang tepat. Itu ya, teman-teman ya. Nah, nomor 9. 30% dari 10/6. Nah, ingat ya, ini gua agak review ulang. Pernyataan dari itu bermakna dia dikali. Misalkan apa? Misalkan gini deh. Duitnya Zaki. Duitnya Zaki itu 50% dari duitnya Kak Iben. Berarti duitnya Zaki, nih gue tulis nih, Zaki itu 50% dari Iben gitu, Iben. Berarti 50% dikali duit gue, anggaplah I gitu. Berarti 50/100, anggaplah gue punya duit 10.000. Berarti duitnya Zaki itu 5.000. Ya, jadi kalau kalian nemu kata dari, itu berarti dikali. Kalau ada kata dan itu berarti maknanya ditambah. Terus apa lagi? Kata selisih. Selisih itu berarti dikurang. Itu sederhana ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Berarti berapa nih? Kita masukin angkanya. Berarti 30% dikali 10/6. Berarti 30/100 dikali 10/6. Nah, ingat juga teman-teman, karena ini perkalian, jadi ini bisa langsung dikali antara pembilang dengan pembilang dan juga penyebut dengan penyebut. Itu karena perkalian. Tapi kalau nanti kalian nemu penjumlahan, itu harus disamain dulu penyebutnya. Berarti berapa nih? Berarti 300/600. Ya, 30 kali 10 300, 6 kali 10 600. Nah, ini kalau disederhanain sama-sama dibagi 100, sama-sama dibagi 100, berarti bentuk sederhananya itu sama dengan 3/6. Maka kita cari 3/6. Jawabannya adalah C.
Kalau itu kenapa nggak disederhanain juga jadi 1/2 gitu? 1/2. Ya karena permintaan opsinya. Oh iya, Walaupun siap. kalau kalau disederhanain lagi itu jadi 1/2. Atau kalau misalkan opsinya itu desimal, kalian cari yang desimal. Misalkan opsi A itu 0,33. Opsi B misalkan 2/7 itu berapa ya? 2/7. 0,25 deh anggaplah. 0,26 deh anggap ya. Opsi C itu 0,5. 50 gitu. Opsi D itu 0,55 anggaplah. Opsi E 0,5/8 itu berapa ya? 5 kali 12,5. 25. Oh, 62,5. 62 deh gitu. Maka kita konversinya jadi desimal juga. Jawabannya berarti C. Tapi karena di opsi C ini 3/6, ya berarti kita cari yang senilai. Intinya mau setengah, mau 2/4, mau 3/6, mau 4/8. Intinya kan mereka itu senilai kan. Dan yang ditanya itu yang senilai. Gitu ya, sesimpel itu aja. Makanya jadi orang dalam kalian kalau mau bikin soal. Yang mau kerja di BP3, silahkan. Cari lowongan pekerjaannya. Ya lanjut. Nomor 10. Jika A plus B sama dengan 30. Hasil kali maksimum A dan B adalah, nah ini pas soal ini dijadiin airdrop banyak yang nanya nih. Kenapa 15 dikali 15, Kak? Gitu. Kita balik ke konsep awal dulu. Ini mungkin kalau kalian mau lihat, ini ada di itu ya. Ada di YouTube aritmatika materinya. Ini kalau kita lihat 30 itu didapat dari bilangan berapa ditambah berapa nih? Yang pertama, itu 0 tambah 30. Iya enggak? Itu sama dengan 30. Apalagi 1 tambah 29, itu 30 juga. Berapa lagi? 2 tambah 28, itu 30. 3 ditambah 27, itu juga 30. Dan seterusnya gitu. Dan seterusnya sampai nanti 15 ditambah 15, itu juga sama dengan 30. Nah, pertanyaannya nih, hasil kali maksimum A dan B adalah, berarti kan apa? Kita cari nilai maksimum. Pertama nih, kita coba 0 tambah 30. Berarti berapa? 0 kali 30 kan? Itu 0. Terus apalagi nih? 1 kali 29 berarti yang ini. Itu berapa? 29. 2 kali 28 berarti. 2 kali 28, 56. 3 kali 27. 3 kali 27 itu 81. Dan seterusnya gitu. Sampai nanti 15 ditambah 15. Di mana nanti ini akan dapat nilai paling maksimum. Itu 225. Bukan berarti rumusnya harus dibagi 2 ya, tapi rumus itu didasarkan dari hasil ya kemungkinan gitu yang didapat dari A plus B. Maka dapat rumus kan kayak gitu. Gitu ya, maka kenapa jawabannya jadi 225. Karena emang kalau dibagi nilai tengah terus dikali itu bakal dapat nilai maksimum. Atau enggak kita lihat deh nilai terdekat. Berarti kan nilai terdekat itu 14 dikali 16 atau 16 dikali 14 deh. Itu berapa? Kita hitung nih, 14 kita kali 16. 4 kali 6, 24. 2. 6 kali 1, 6 tambah 2, 8. Berarti ini 14. Berarti berapa? 224. Nah, ini masih lebih kecil dari yang 225. Gitu ya. Beda tipis lah. Gitu, teman-teman. Ada yang masih bingung? Saya, Kak. Bingungnya di mana? Lucky. Dari awal sih. Emang maksudnya dari nomor 10 aja gitu.
Oh, dari nomor 10. Intinya gini. Ini gue kasih contoh yang angkanya kecil deh. Coba gue kasih contoh angka kecil. Misalkan ada A ditambah B itu hasilnya adalah 8. Maka hasil kali maksimumnya berapa? Nah, kita lihat nih. Nilai A ditambah B yang menghasilkan 8 itu kan kemungkinannya banyak kan. Yang pertama ada 0 dikali, bentar, 0 ditambah 8, itu 8. Ini kemungkinannya ya, Zaki. Terus ada lagi berapa? 1 ditambah 7, ini juga 8. Terus 2 ditambah 6, ini juga sama dengan 8. Terus kita hitung lagi, 3 tambah 5, itu sama dengan 8. Terus ada lagi 4 ditambah 4, itu juga sama dengan 8. Atau mau dibalik juga nggak apa-apa. 8 tambah 0, 7 tambah 1, itu nggak apa-apa. Nah, dari sini kita coba cari hasil kalinya, Zaki. Misalkan, yang ini, 8 kali 0, berarti berapa? Ini 0 kalau dikaliin. 7 dikali 1, berarti ini dapat 7, gitu, Zaki. 2 kali 6, 2 kali 6 berarti ini dapat 12. Terus ini 3 kali 5. 3 kali 5 dapat 15. Terus yang terakhir 4 kali 4 itu 16. Maka kita lihat mana yang paling maksimum nih atau mana yang nilainya paling tinggi. Nah, itu ketika ya 4 dikali 4 atau nilai tengahnya dari 8. Jadi gitu, Zaki. Nah, makanya jika kita terapin ke soal nomor 10, maka nilai maksimumnya itu didapat ketika kita mengalikan 15 dengan 15. Dapatlah 225. Itu, Zaki. Fahimna. Aman kan ya suaranya ya? Yes. Nih, sorry ya gue nggak balas-balasin kolom chat ya, nggak kelihatan. Kalau Aman, angkanya Kak. kalau angkanya ribuan gimana, Kak? Ya udah, sebenarnya tinggal kalian lihat, misalkan 1030, maka misalkan A plus B 1030 ya, sorry. Misalkan A plus B 1030, maka kita buat dapat hasil kali maksimum antara A dikali B, ya berarti kita cari nilai tengahnya dulu. 1030 ini bagi 2 berapa? Itu kan berarti sekitar 515. Berarti nanti hasil kali maksimumnya sekitar 515 kali 515. Sekian. Gitu. Buat yang nanya ribuan. Kak, boleh nanya nggak? Yuk, monggo. Emang ada kemungkinan di soalnya bakal ada soal ribuan? Nah, itu pertanyaannya. Karena kan soal-soal apa namanya ya? Angka kayak gini itu lebih ke pengetahuan konsepnya sih harusnya. Walaupun mungkin ada. Kalau yang perhitungannya ribuan itu biasanya di soal-soal ya kayak CPNS atau kalian soal apa namanya, gue lupa, perguruan tinggi kedinasan, itu biasanya emang diuji penghitungan kayak gitu. Tapi kalau di SNBT kayaknya sih lebih ke soal-soal konseptualnya gitu. Nggak harus angkanya besar, biasanya relatif kecil. Gitu ya. Makasih, Kak. Ya, jadi jangan terlalu overthinking ke hal-hal yang apa namanya, yang nggak harusnya dipikirin gitu. Intinya kalian belajar, tahu konsepnya. Ketika kalian ngerti konsepnya, kalian coba ngerjain soalnya. Ketika ada yang salah, kalian evaluasi salahnya di mana. Terus kalian ngerjain soal lagi, catat lagi hal yang salah dari apa yang kalian kerjain. Ya kurang lebih kayak gitu. Bang, Iya, Dek. Kenapa? tadi kan ada yang komen kirain 25 tambah 5. Terus jadi kepikiran kenapa enggak
25 kali 5. Kita coba 25 kali 5. Akankah ia mendapatkan nilai maksimum? 25 kali 5 itu kan berapa? 125 kan? 125. Nah, di sini pertanyaannya itu ketika si A dikali B itu mendapatkan hasil kali yang maksimum. Maka kita cari yang hasilnya itu paling tinggi. Gitu ya teman-teman ya. Hmm. Nah, di atas 125 itu ternyata masih ada 225. Gitu. Karena nggak ada persyaratan lain kan di dalam soal nomor 10 misalkan. Misalkan ya, kalau ada persyaratan kayak gini. Berapakah hasil kali maksimum A dan B jika A dan B adalah bukan bilangan yang sama? Itu berarti lu harus cari bilangan yang berbeda antara A dan B. Tapi kan karena nggak ada ketentuan seperti itu, maka kita cari aja nilai tengahnya gitu. Dapat deh 225. Intinya harus ya sesuai dengan isi soal aja kayak gimana permintaannya. Karena nggak ada persyaratan, maka lu bisa mengalihkan 15 dengan 15. Sesimpel itu. Sesuai konteks. Siapa tadi yang nanya? Hira. Oh, Ira. Gue punya murid namanya Ira di 2019. Pakai H tapi Oh, Hira. Ira. Dulu si Ira tuh panggilannya Uchiha. Karena cuma satu-satunya murid yang dari SMA berbeda. Gitu. Kayak Uchiha Sasuke kan sendirian. Kayak gitu. Aneh emang. Ya, gitu ya. Lanjut kita ke soal nomor 11. Ini soal ada 17 ya. Karena hari ini tanggal 17, jadi ada 17 nomor. Agak aneh emang. Ya, intinya kita belajar ngitung sederhana kayak gini. Ini penting juga ya. Gue tahu mungkin banyak dari kalian nganggep, ya Kak, ini soal kegampangan Kak gitu. Atau apa namanya, ya ini gue udah pernah belajar di PK atau segala macem. Ya nggak apa-apa. Karena kan esensi belajar itu kan pengulangan kan. Gitu. Lanjut kita soal nomor 11. Nilai terdekat dari 0,8 per 4 dibagi 2,5 per 5. Iya, ada yang mau jawab gak nih soal nomor ini? Nomor 11. Boleh, Kak. Ya siapa? Tin kayaknya tadi ya. Siapa? Ya, Ya boleh Tin deh. kan itu 0,8 dibagi 0,5 hasilnya berapa tadi? Pokoknya inti jawabannya aku dapatnya E karena hasil dari 0,8 dibagi 2,5 itu dibagi dengan 4. Habis itu dapatnya 0,39. Tin gitu nyarinya, Kak. Berarti gimana tadi cara? Ulang, coba ulang. 0,8 dibagi sama 2,5. Besok Oh, hasil itu dibagi 4. Sama dengan dapatnya 0,39. ya 0,39 ya. Benar, hasilnya benar. Cuma gue masih kurang nangkep caranya Tin. Coba yang lain. Mau coba. Ya boleh. Boleh. Itu dikali silang 0,8 dikali 5 0,8 dikali 5. per 2,5 dikali 4. Ya, bentar. Gue tulis dulu. Berarti lu kayak gini ya. Kali silang. Berarti Betul. berapa? 0,8 kali 5. Enggak diituin, enggak ditambah, enggak dihitung gitu. Jadi cuma di 0,8 dikali 5 per 2,5 dikali 4 gitu. Terus nanti hasilnya itu 0,4, kan 0,4 enggak ada. Nilai terdekatnya itu 0,39. Berarti gini ya. Ya,
0,8 dikali 5 itu kan Tuh. 4 ya. Iya, 2,5 kali 4 itu 10. Berarti kalau disederhanain itu nilainya jadi 0,4. Terus kan 0,4 Iya. nggak ada. Nah, 0,4. Nah, karena kan di sini mencari nilai terdekat. Nah, ini mesti diingat juga ya, nilai terdekat. Ada yang nanya, 0,4 kenapa bisa jadi 0,39? Ya, ini kan karena ini bilangan desimal kan. Di mana 0,4 pada dasarnya dia punya angka juga kan di belakang, di mana ya 0,40, iya enggak? Gitu 0,40. Atau 0,400, 0,4000 sama aja. Karena 0 di belakang angka desimal itu nggak dianggap. Gitu ya. Yang paling belakang yang nggak dianggap ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya punya angka 0,40. Di mana kalau kita bikin barisannya, gini ya. Misalkan ini. Misalkan di sini 0,4. Kebanyakan. Misalkan di sini 0,4. Ya berarti di sini berapa? Di sini itu 0,41. Dan yang di sini itu berapa? 0,39. Berarti yang terdekat yang mana? Yang terdekat ya antara 0,39 dengan 0,41. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya teman-teman ya. Ya lanjut. Ke nomor 12. Nah, di sini ada X min 1, X plus 1 sama dengan 4/5. Gitu. Nah, caranya gimana nih? Kita kan mau nyari nilai X kan, maka nilai X. Nah, maka kalau kayak gini, itu ya konsep dasarnya kayak gini. Di mana di sisi ruas kanan dan kiri itu sama-sama dikali 5 dan juga dikali X plus 1. Kenapa? Karena kita mau ngilangin penyebutnya ini gitu. Maka nanti dapat teman-teman. Karena dikali 5 maka ini kan nanti habis. Maka nanti di sini jadi 5X min 1. Terus di sebelah kanan itu sama dengan 4 dikali X plus 1. Ada yang bingung nggak? Zaki bingung nggak? Bingung, Bang. Gini. Ya sebenarnya ini ya konsep dasarnya kayak gini. Ini gue ulang lagi ya. Atau simpelnya gini deh. Apa namanya? Dikali silang ini. 4 dikali X plus 1 gitu ya. Terus 5 dikali X min 1 gitu. Maka ya dapatlah 5 dikali X min 1 sama dengan 4 dikali X min 1, X plus 1. Gitu Zaki. Nah ini kita kali pelangi lagi. Kita kali pelangi. 5 kali X. Habis itu 5 dikali min 1. Berarti 5X min 5. Gitu. Ini juga sama. 4 dikali X. 4X. 4 dikali 1 plus 1. Gitu ya. Berarti nanti gimana? Ya ini sama dengan 5. Ya, siapa Napis ya? Itu lu salah tuh, plus 4 itu harusnya. Plus 4 ya? Iya, bukan plus 1. Plus 4. Ya. Makasih Napis. Ya, berarti nanti berapa? 5X dikurang 4X sama dengan 4 ditambah 5. Kenapa? Karena di sini nanti kedua ruas sama-sama ditambah 5 dan juga dikurang 4X gitu. Biar nanti variabel di sini tuh hilang. Biar nanti variabel di sisi kiri tuh hilang. Gitu. Berarti berapa nanti sisanya? Sisanya berarti 5 dikurang 4. Berarti sisa X, 4 tambah 5, 9. Gitu. Atau kalau lu misalkan agak apa namanya? Agak bingung sama konsep dasar ini, lu bisa coba cara manual. Gue selalu menyarankan cara manual buat kalian-kalian yang mungkin punya keterbatasan konsep matematika. Di mana misalkan di sini ada X kan.
Kita masukin, coba lu masukin opsi A, 3. Berarti jadinya berapa? 3 min 1 per 3 plus 1. Iya nggak? Sama dengan 4 per 5. Gua hapus deh bawahnya. Gitu. Berarti berapa? Ini 2. 3 plus 1, 3. 3 tambah 1, 4, Kak. 3 tambah 1, 4. Sama dengan 4 per 5. Nah, ini kan jelas beda kan, teman-teman? Iya nggak? Antara 2 dengan 4, 4 dengan 5. Jadi opsi A itu pasti salah. Gitu ya, teman-teman. Ini buat yang bingung dan mau nyoba opsi. Nah, coba opsi B. Opsi B, berarti opsi B berapa nanti? 4 min 1 per 4 plus 1. Berarti ini 4 per 5. Berarti ini nanti jadinya 4 min 1, 3. 4 tambah 1, 5. 3 per 5 apakah sama dengan 4 per 5? Ini juga salah. Gitu. Coba kita coba opsi C. 9. Berarti 9 min 1 per 9 plus 1. Sama dengan 4 per 5. 9 kurang 1, 8. 9 tambah 1, 10. Sama dengan 4 per... Sorry. Ini jangan sama dengan ya. Berarti 8 per 10. Sama dengan 4 per 5. Oh, ternyata sama. Kenapa? Karena ini kalau disederhanain sama-sama dibagi 2. Berarti nanti jadi 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Oh, ternyata sama. Maka dapatlah jawabannya adalah C. Hitungnya harus cepet ya. 4 kurang 1, 3. Jangan mikirnya jangan kelamaan. 4 kurang 1, 5 gitu. Udah salah lama lagi. Ya, gitu ya. Buat kalian yang mau nyoba opsi silahkan. Sangat disarankan kalau mau nyoba opsi dari opsi A aja ya. Nyoba angka tuh walaupun buang waktu, tapi kalau kalian misalkan udah jawab soal-soal yang kalian bisa, itu boleh. Jadi sangat dianjurkan untuk ngerjain soal-soal yang bisa dan mudah kalian kerjakan dulu. Kalau kalian yang agak kesulitan atau ragu-ragu, itu boleh dilewat dulu aja. Di sisa waktu yang bisa dikerjain nanti gitu. Kalau udah mepet banget baru nembak. Lanjut ya, nomor 13. Nah, 13 nih. Kita lihat konsep A. A itu 20% dari 40, berarti dikali 40. Ini gue highlight. 20% dari 40, berarti 20% kali 40. Berarti 20 per 100 kali 40. Berarti berapa? Berapa nih? 40-nya tuh karet 100-nya, Kak. Jadinya 800. Jadi 80 bagi 10. Jadi 8 ya. Sama 80 atau 800. Biar kalian nggak mudeng nih. Terus B udah dapet tadi 27. Pas gua ngejelasin si Ikaris, Zaki. Terus nilai C. C sama dengan 2A. 2A plus 4B. 2A berapa? Berarti 2 dikali 8. 4B berarti berapa? 4 dikali B-nya berapa? 3. Gitu. Berarti berapa nih? 16 ditambah 12. Berarti 28. Benar gak sih? Berarti nilai A dikali B dikali C itu berarti berapa? 8 dikali 3 dikali 28. Berarti 24 dikali 28. Berarti sekitar 672. Itu ya. Itu ya. Nah, nomor 14 nih. Agak ngebingungin emang. Walaupun angkanya sama-sama 60 ya. Tapi ini sebenarnya hasilnya beda. Di mana nilai Y itu kan 60%.
Berarti nilai Y itu sama dengan 60/100. Atau kalau disederhanain itu sama dengan berapa? 6/10. Atau kalau disederhanain lagi itu bisa 3/5. jadi 3/5. Nah, cara tahu mana yang lebih besar gimana sebenarnya? Sebenarnya kalau dari gua mending kayak gini. Ini kan penyebutnya masih beda kan? Ini 5, ini 60. Yang X itu 60. Maka yang ini itu kita kali 12. Aduh, bedain warna deh. Kita bedain warnanya. Bukan kita kali 12 sih, tapi nilai Y ini kita samain penyebutnya, di mana buat nyamain penyebutnya itu kita kali 12. Iya enggak? Ini gua hapus dulu deh. Ya. Kenapa dikali 12? Karena biar jadi 60, teman-teman. Jadi tujuannya kita mau nyamain penyebutnya. Ini dikali 12, berarti atas dikali 12. Maka dapatlah 3 kali 12, 36. 36/60. Nah, gedean mana antara 36 sama 1? Jelas ya, jawabannya adalah lebih besar Y. Gitu, teman-teman. Jawabannya B. Ada yang bingung nggak di sini? Bang, itu tadi dikali Aku 12 Kak masih bingung Kak. penyebutnya Boleh supaya jelasin ulang? dapatnya 60 ya? Ya, ini gue ulangin lagi. Tadi kan kita dapat nih bahwa 60% itu nilainya sama dengan 60/100. Gitu. Dimana kalau disederhanain, itu sama-sama dibagi 20, ini juga dibagi 20, maka kita dapat 3/5. Nah, ini kan masih beda kan satuannya. Ini 3/5, yang ini 1/60, yang X. Nah, biar kita tahu mana yang lebih besar, penyebutnya itu sama-sama kita jadiin 60. Gimana caranya? Ya ini kita kali 12, biar nanti jadi 60. Maka pembilangnya kita kali 12 juga. Gitu, Zaki. Tin. Berarti 3 kali 12, 36. Berarti 5 kali 12, 60. Nah, ini udah sama nih penyebutnya. 60, ini 60. Terus 36 sama 1. Gedean mana? Gedean yang 36. Berarti yang lebih besar adalah yang Y. Berarti X lebih kecil dari Y. Gitu. Gitu ya, Tin. Zaki. Oke Kak. Oke, Bang. Ya, intinya tadi kan gue juga sempet nih kayak gini nih. Belum 3/5 kan. Misalkan tadi gue sempet nilainya itu sampai gue jadiin 6/10, iya gak? Nah, di mana ini masih 10, ini 6. Nah, ini kita kali 6 aja. Karena kan kita mau jadi 60 kan. Tuh. Berarti berapa jadinya? 6 kali 6, 36. 10 kali 6, 60. Nah, ini juga udah sama. Jadi jawabannya tetap sama. X lebih kecil dari Y. Intinya, yang namanya penyederhanaan bilangan, terutama ini dalam khususnya pecahan, itu tergantung sesuai kebutuhan aja kalian di mana. Kalau bisa lebih kecil itu lebih bagus, tapi kalau misalkan nggak terlalu kecil dan kalian bisa dapat hasilnya, ingat ya, kalau misalkan kalian perlu sederhanain, nggak perlu terlalu kecil, tapi kalian bisa dapat hasilnya, ya itu terserah kalian. Mau sekecil-kecilnya gitu, misalkan 24/48. Ini kan kalau disederhanain bisa jadi berapa? 12/24. Tuh. Atau enggak, sorry. Atau juga bisa sama-sama dibagi 3. Berarti jadi 8/16. Atau sama-sama dijadiin 1, berarti 1/2. Itu terserah mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, mau pakai yang ini. Intinya yang bisa memudahkan kalian buat dapat jawabannya, itu yang kalian pakai. Gitu ya. Lanjut, kita ke nomor 15.
Nah, ini cuma tinggal ngitung ya. 1 pangkat 3 dikali 2 habis itu ya. Berarti itu sama aja kayak 1 kali 3 pangkat 2. Kecilan. Ya boleh kayak ginilah buat mempermudah. 1 pangkat 6. Walaupun ujung-ujungnya sama ya, 1 kali 1 kali 1 kali 1. Itu tetap hasilnya 1. 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat 3, 8. Berarti berapa nih? 1 tambah 9, 10. Tambah dengan 2. Itu ya. Jawabannya adalah yang Oke. Ada yang bingung mungkin sampai sini? Tinggal dikurang doang ini yang ini mah. Bau nasi goreng wangi banget. Nah, ini terakhir nih yang ini lumayan sering mengecoh nih. Ya, gitu ya. Kalian boleh nambahin semuanya nomor 16, tapi kalian kalau dari gua biasanya gua nambahin dua dulu gitu biar enggak salah ngitung. Pertama kita hitung dulu nih 1,67 ditambah 5,2. Ingat ya. Ingat nih. Ketika kalian mau ngejumlahin bilangan desimal, itu komanya harus posisinya sama di sini. Berarti di sini 5, di sini 2. Jadi harus komanya itu posisinya sama. 7 tambah ini berarti 7. 6 tambah 2, 8. 5 tambah 1, 6. Nah, berarti ditambah. Tinggal kita tambah yang sebelah kanan. 386 tambah 0,66. Berarti berapa nih? 6 tambah 6, 12 lebih 1. 8 tambah 6, 14. 15 lebih 1. Berarti 4,52. Nah, ini tinggal kita jumlah juga nih. Berarti 6,87 tambah 4,52. Dapatlah belakangnya 9. 7 tambah 2, 9. 8 tambah 5, 13. Lebih 1. Ini 11. Berarti 11,39. Gitu ya. Ingat tuh ya, teman-teman ya. Kalau kalian mau ngejumlahin, misalkan ada 6,125 ditambah 7,1. Itu bukan berarti 7,1 begini ya, teman-teman ya. Salah ini namanya. Yang benar itu 7,1. Nah, komanya kita sejajarin dulu di sini, terus di sini kita taruh 7, terus di sini 1. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, gua rasa bisa lah kalian ya, paham ya. Berarti ini 5, ini 2, ini 2, ini 13. Gitu. Ya. Lanjut nih nomor 17. 17 ada yang mau jawab gak nih? Banyak yang salah juga tadi. Ayo. Delas nih, delas. Ayo Nafis deh, boleh deh. Ayo, Gue lagi ngerjain. Baru nyampe rumah. Habis beli mie ayam. Lagian ngacir mulu bulan puasa. Iya, baru keluar gue, Bang. Ya, Mirza ada gak Mirza? Ada Bang, ada. Ya, nomor 17 Mirza. Oke, nih. Kalau gue pertama ini Bang, itu kan ada 33/3% kan? Ya. Nah, 33/3-nya itu gue ubah jadi 100/3. Dapat dari mana? Kan 33 kali 3 99. Ya, mantap. 99 ditambah 1 jadi 100. Jadi 100/3. Ya, berarti 33 kali 3 terus ditambah 1. Ya, 99. Ya. Itu bilangan campuran ya, teman-teman ya namanya. Berarti jadinya 100/3. Nah, karena itu persen, jadi 100/3 per 100.
Nah, itu kalau misalkan kayak gini bentukannya berarti 100 dikali 100 per 3. Berarti 100 dikali 100 per 3. Iya, paling bawah dikali. Nah, ya, berarti dapat berapa tuh? berapa ya tadi? 10.000 per 3 kayaknya. Nah, terus baru dikerjain nih yang dalam kurungnya. Iya, berapa nih yang di dalam kurung? Nah, yang dalam kurungnya itu tadi berapa ya? Yang dalam kurungnya kalau nggak salah 0,189. Iya, tinggal dibagi berarti. Iya, tinggal dibagi. Dapatlah. 0,63 ya, nggak salah. Ini langsung dikali berarti loh. Kalau tadi sih gue ini 0,189-nya gue ubah jadi pecahan, jadi 189 per berapa tadi ya? Per 1.000 kayaknya. Oh, lu begini berarti. Dikali 18 ya kan 10.000 per 3 kan? Nah, 2.000-nya per 3, Bang. apa? 10.000. Per 3 itunya. Oh, iya, Dijadiin iya. 10.000 per 3. Ini per 3. Ya. Iya. Nah, terus 189-nya dibagi 3. Dibagi 3. Berarti coret Jadi aja. 63. Satu. Ini dapat 63. 63 ya, benar. Nah, terus benar. Kok salah ya? Berarti ini sederhana juga. Oh, jadi beda. Oh, ini kok beda ya? Tapi tadi apa yang salah ya? Iya, sebenarnya tadi ininya nggak usah disederhanain ya. Oh gitu. Oh, bisa langsung, Bang? Enggak, maksudnya ini langsung aja 100 per 3. Oh gitu. Oke. Jadi ini 100 per 3. Berarti ini Oh 100. iya. Persennya dibiarin aja dulu. Oh, dibiarin aja, nggak perlu ditulis ya? Ya, berarti nanti ini Oke. per 3 dikali 189 per 100. ya. Ya, per 1.000 ya. Per 1.000, Bang, maaf. Jadi 0,063. Oh iya, oke, sip. Cara panjangnya ya. Mm-mm. Ada lagi nggak yang lebih sederhana, teman-teman? Soal penutup nih lumayan repong. Ada lagi nggak yang lebih sederhana dari Mirza? Ayo, siapa? Kak, itu yang di atas tambah 1 atau kali 11? Yang mana? Yang 33 kali 3. 33 kali 3 tambah 1 ya, teman-teman. 33 kali 3 kan 99, tambah 1 tuh 100 per 3. Nah, sebenarnya gini. 33, 1/3%, ini kalau dia dijadiin pecahan, itu sebenarnya dia salah satu persentase yang istimewa, di mana nilainya itu sama dengan 1/3, teman-teman. Ini kalau kalian mungkin terbiasa ngerjain ya. Karena kan ya 100 dibagi 3 itu kan hasilnya sama dengan 1/3 kan gitu. Jadi nilainya itu setara gitu. 33 1/3, sorry. Atau kalau didesimalin itu bisa 33,33333 dan seterusnya lah tanpa ujung gitu. Nah, sebenarnya bisa juga, jadi langsung nilai ini itu sama dengan 1/3 dikali tadi langsung 0,189. Maka dapatlah nanti
0,063. Makanya kayak misalkan nih, ini gua agak review ulang nih di sebelah kanan. Misalkan ada pernyataan persen. Ini bilangan pecahannya berapa? Setengah kan? Iya gak, teman-teman? Ini nggak perlu dihafal ya, tapi mungkin sekedar info. 50% itu sama dengan setengah. Atau berapa lagi misalkan? Misalkan 80%. Itu bilangan pecahannya berapa? Itu kan asal mulanya dari 80/100 kan? Itu kalau disederhanain itu berarti nanti jadi 8/10, berarti 4/5 gitu. Atau berapa lagi? 75%. Itu berarti 75/100. Ini tadi gua hapus dulu deh, ini jangan langsung setengah. Biar kalian tahu asal usulnya ya. Ini kalau dibagi 25 nanti jadilah 3/4 gitu. Ini berarti 50/100. Sama-sama dibagi 50. Berarti nanti ini tuh sama dengan 1/2. Ini kalian boleh catat ya, biar bisa keinget. Atau berapa lagi ini misalkan? Ya 33,33% deh. Itu berarti 3,33/100. Itu berarti sekitar 1/3 nilainya. Gitu. Berapa lagi? Atau enggak ini bisa juga nih, ini kali 2. Ini kan jadi 2/3. Ya kan? 2/3 itu nilainya sama dengan, berarti ini tinggal dikali 2. Berarti 66,66% gitu teman-teman. Itu sama dengan 2/3. Ya boleh ya kalau yang mau nyatet. Berapa lagi? Banyak sih. Ya 25% deh, 25% coba. 25%. Itu kalau jadi desimal berapa? Berarti setengahnya dari 50%. Setengahnya dari 50%. Berarti berapa? 1/4 gitu. Terus berarti berapa lagi nih? Ya setengahnya dari 25% itu 12,5%. Sorry. Aduh. 12,5%. Ini kan setengahnya dari 25% kan? Itu berarti berapa? 1/8. Jadi ini dikali 2 lagi gitu. Ini sebenarnya kalau kalian sering latihan, ini kalian bisa ingat tanpa harus menghafal gitu. Dan masih banyak yang lainnya. Yang ini istimewa sih kalau yang ini, istimewa. Pecahan-pecahan istimewa. Persentase istimewa gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ya gitu. Ya ada yang mau nanya gak sampai sini? Yang nomor 17 tuh nggak ada cara yang agak ringkas nggak sih? Pian agak bingung yang nomor 17 ini. Nomor 17 ya. Sebenarnya yang ngebingungin tuh di sini sih. Yang ngebingungin tuh di sini nih. Fokus dulu deh dikit. Yang ngebingungin tuh sebenarnya di 33,3%. Sebenarnya kan ini gampang kan, tinggal dijumlahin 0,125 ditambah 0,043 tambah 0,021 itu 0,189. 331/3% ini itu ya itu harus kalian sederhanain. Dimana tadi si Mirza bener, dia dapat penyederhanaan yang enak yaitu 100/3. Itu 100/3% berarti kan. Gitu aja. Kalian tahu kan bilangan campuran tuh? Campuran ke konversi ke pecahan gitu. Misalkan 1/2 itu kan sama aja kayak 1 kali 2 ditambah 1 berarti 2 tambah 1/2 berarti 3/2 gitu. Atau enggak misalkan
Ya itu basic sih. Bakalan panjang kalau jelasin dari awal lagi. Ya gitu. Atau enggak kalian cari di YouTube lah. Mengkonversi bilangan campuran ke pecahan. Mengkonversi bilangan pecahan ke desimal. Mengkonversi bilangan pecahan ke campuran. Atau dan sebaliknya. Itu kalian cari aja di YouTube. Kalau buat memudahkan kalian, itu bakalan dipakai banget. Ikutin. Ya, ada lagi yang mau nanya? Question for tonight? Ya, walaupun materi ini kesannya simple, gampang, dan sederhana, tapi penting buat di-review ulang. Karena ya ini, bisa ngebantu kita di materi kuantitatif lainnya. Ngitung data. Karena kan kita pakai persentase kan, ngitung data. Atau enggak analitik, karena di sini tadi banyak yang setengah, sepertiga, dan seterusnya. Ya biar kalian nggak terkecoh lagi aja. Itu teman-teman. Berarti besok mulai libur ya teman-teman ya. Libur bukan berarti berhenti belajar ya. Libur bukan berarti berhenti belajar teman-teman. Kirimnya ke tempat yang sama ya. Ya gitu tuh gue kirim udah ya langsung. Ya ada yang mau nanya lagi gak? Ya dari gue pribadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga orang-orang teman-teman yang mudik semua, orang-orang yang mudik dari kalian itu selamat sampai tujuan, bisa balik lagi ke tempat asal dengan aman lagi, dengan selamat. Gitu. Kalau gue pribadi sih mudiknya itu di tanggal 25. Kalau gue agak beda emang. Mudiknya di tanggal 25 Mei. Jadi lebaran dulu di Jakarta sebagai orang Betawi. Liburan dulu di Jakarta sebagai orang Betawi, baru nanti ke Bogor sebagai orang Sunda. Jadi kayak Uchiha emang agen ganda. Iya, 25 Mei sampai gue pulang kampung tuh 26 sampai 30, 3 hari doang. Ya udah. Ya, buat kalian yang nggak liburan tetap belajar. Bukan berarti stop belajar ya. Tuh. Ya itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sehat selalu teman-teman semua sampai ujian. Ingat, lebaran jangan makan yang berlebihan atau makan yang macem-macem, ntar bisa kena penyakit perut, penyakit berkepanjangan nanti. Ya, itu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Ya, makasih Zaki.